Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara yang kasih Tuhan, senang kita bisa berjumpa kembali. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Kuat Tangan Tuhan yang terambil dari Yosua pasal yang keempat. Ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran kita dalam setiap minggu dari kitab Yosua di bawah tema hidup dalam penyertaan Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel, Tuhan juga menyertai kehidupan kita di masa sekarang ini. Karena itu, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan bersama dengan kita. Dan ketika Tuhan menyertai kita, kita perlu ingat satu hal yang penting, yaitu kuat tangan Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan kuat tangan Tuhan? Kita akan melihat Yosua pasal yang keempat. Saya akan membacakan ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24 bagi kita semua. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan mata kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ini merupakan kisah tentang batu peringatan, itu ke-12 batu peringatan, di mana setelah bangsa Israel melalui atau menyeberangi sungai Yordan, Tuhan memerintahkan agar mereka membuat sebuah peringatan, yaitu 12 batu yang disusun menjadi sebuah tugu untuk memperingati karya Tuhan yang luar biasa itu. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita hari-hari ini tentu tidak lepas dari namanya persoalan, tantangan, pergumulan. Apalagi di masa pandemi ini, banyak sekali kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Banyak sekali persoalan-persoalan yang kita hadapi, menimbulkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Nah, saudara kasih Tuhan, terkadang kita merasa bahwa masalah kita begitu besar, nampaknya sulit untuk kita lalui, nampaknya sulit untuk kita hadapi, nampaknya tidak mungkin untuk kita lewati persoalan-persoalan itu. Apakah memang kita tidak mungkin melewati persoalan itu? Kalau kita belajar dari kisah bangsa Israel ketika mereka memasuki tanah Kanaan, dan mereka berjalan dalam penyertaan Tuhan, dikisahkan dalam firman Tuhan minggu lalu bahwa mereka menyeberangi sungai Yordan. Saat itu situasi sungai Yordan dalam keadaan naik, ya, airnya cukup tinggi. Bahkan dikatakan sampai meluap. Jadi sebuah sungai sampai meluap berarti airnya cukup besar. Ya, kemungkinan musim-musim ya air besar, ya. Jadi airnya sampai meluap keluar. Ya, itu artinya airnya sangat dalam, sangat tinggi dan tidak mungkin untuk diseberangi. Minggu lalu saya sudah sampaikan kalau mungkin orang dewasa yang kuat mungkin bisa berenang atau melewati. Tetapi bagaimana dengan anak-anak, ibu-ibu, perempuan-perempuan, lansia-lansia? Atau bagaimana mereka bisa membawa barang-barang mereka untuk menyeberangi sungai Yordan itu? Tentu itu bukan hal yang mudah. Dan tentu itu hal yang mustahil. Dan itu juga yang menjadi pertahanan sebenarnya bagi bangsa-bangsa lain. Kalau besok kita mempelajari Yosua pasal 5, kita akan melihat bagaimana sebenarnya bangsa-bangsa lain yang ada di seberang sungai Yordan itu mengandalkan sungai itu untuk menghalangi bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Mereka sangat mengandalkan sungai itu. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, secara manusia tidak mungkin bangsa Israel bisa melalui sungai Yordan, karena sungai Yordan sedang meluap. Tetapi minggu lalu kita sudah pelajari bahwa bangsa Israel
bisa menyeberangi, bahkan mereka bisa melewati tanah yang kering. Padahal mereka tidak sedang membuat jembatan. Apa yang terjadi? Disinilah yang kita sebut dengan kuat tangan Tuhan. Jadi sebagaimana kita bahas minggu lalu, kita melihat di sana bahwa ketika Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyampaikan kepada para imam untuk mengangkat tabut perjanjian itu, seperti yang diperintahkan Tuhan, seperti yang difirmankan Tuhan, ketika para pengangkat tabut itu menginjakkan kaki di sungai Yordan, sungai itu langsung berhenti mengalir. Bahkan di hulu itu menjadi sebuah bendungan. Ya, sehingga jalan atau sungai yang mereka lalui itu menjadi kering. Ya, karena airnya berhenti mengalir. Di hulu menjadi bendungan, sehingga air tidak melewatinya. Bahkan sampai ke hilir kering semuanya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena kuat tangan Tuhan. Tangan Tuhanlah yang menopang air itu. Tangan Tuhanlah yang membendung air itu sehingga air itu tidak meluap, sehingga air itu tidak mengalir, sehingga air itu tidak menghalangi bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Sebagaimana pembacaan tadi, hal ini serupa dengan peristiwa Laut Teberau. Ketika bangsa Israel ada di tepi laut dan mereka dikejar oleh orang-orang Mesir, Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, ulurkan tongkatmu ke laut. Dan ketika Musa mengulurkan tongkatnya, Tuhan membelah laut itu. Dan itu pun adalah kuat tangan Tuhan. Tangan Tuhan membelah laut itu, sehingga laut itu terbelah dua, dan di tengah-tengah ada jalan yang kering yang mereka bisa lalui. Itulah kuat tangan Tuhan, luar biasa. Laut Teberau terbelah, laut yang luas terbelah, sungai Yordan yang deras berhenti mengalir. Tidak mungkin manusia bisa melakukan hal itu. Itu hanya kuasa Tuhan. Tuhanlah yang membuat mujizat yang luar biasa itu. Tuhan menghentikan sungai Yordan mengalir dan membendungnya. Saudaraku yang Tuhan Yesus, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Adakah hal-hal yang tidak mungkin untuk kita lalui? Adakah hal-hal atau masalah-masalah, persoalan-persoalan, tantangan-tantangan yang rasanya tidak mungkin untuk kita lewati? Ingat, Tuhan yang telah menolong bangsa Israel sehingga bisa melewati sungai Yordan. Tuhan yang sama juga menyertai kita saat ini. Tuhan yang sama juga ada bersama dengan kita saat ini. Dia bisa melakukan apapun dengan tangannya yang kuat itu. Tangan Tuhan lebih besar dari setiap persoalan kita. Bahkan lebih besar dari Laut Teberau. Lebih besar, lebih kuat dari sungai Yordan yang deras. Tangan Tuhan begitu kuat. Tidak ada persoalan yang terlalu besar untuk Tuhan kita selesaikan. Tidak ada masalah kita yang terlalu besar untuk Tuhan kita berikan jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan? Dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan pergumulan ini, bagaimana kita harus bersikap sebagai anak-anak Tuhan? Berbicara tentang 12 batu, apa yang membuat Tuhan memerintahkan Yosua untuk membuat 12 batu peringatan? Ini dimaksudkan agar bangsa Israel sampai kapanpun juga tetap ingat kepada Tuhan. Tetap ingat bahwa Tuhan berkuasa untuk menolong mereka. Jadi kapanpun mereka menghadapi tantangan, kapanpun mereka menghadapi persoalan, dan ketika mereka melihat batu ini, mereka akan diingatkan tentang kuasa Tuhan. Demikian halnya dengan kehidupan kita pada masa sekarang ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan adalah peringatan buat kita. Firman Tuhan berisi pengajaran, firman Tuhan berisi teguran, firman Tuhan berisi bimbingan, tuntunan,
Tapi firman Tuhan juga berisi peringatan-peringatan yang luar biasa tentang kuasa Tuhan di masa yang lampau, tentang kuat tangan Tuhan kita. Ketika umatnya mengalami persoalan-persoalan, ketika umatnya mengalami masalah-masalah, tangan Tuhan yang kuat itu dinyatakan. Jadi ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menghadapi persoalan, hal yang perlu kita ingat, hal yang perlu kita lakukan adalah mengingat kuasa Tuhan. Mengingat Tuhan dan kuasanya, mengingat Tuhan dan keperkasaannya. Jadi ketika kita mengalami apapun juga ingat Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, karena firman ini menjadi peringatan bagi kita pada masa sekarang ini. Firman ini ditulis supaya kita tahu kuasa Tuhan, supaya kita tahu sejauh mana kasih Tuhan, kekuatan Tuhan dalam menyelamatkan dan menolong kita umatnya. Karena itu, apapun persoalan yang kita hadapi, ingat Tuhan. Seperti halnya bangsa Israel mendirikan batu peringatan, 12 batu peringatan untuk mengingat betapa dahsyatnya Tuhan, betapa kuatnya tangan Tuhan. Demikian juga, mari kita selalu mengingat kuat kuasa Tuhan. Sehingga apapun persoalan kita, kita tidak takut. Apapun persoalan kita di masa pandemi ini, kita tidak gentar. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat. Tangannya penuh kuasa, dapat menghalau setiap musuh, dapat menghentikan sungai Yordan, dapat membelah laut Teberau. Sungguh luar biasa. Ke depan kita akan belajar banyak hal, kita akan melihat banyak hal tentang kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada umatnya ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Kita akan melihat tembok Yeriko yang besar, yang kokoh itu roboh hanya dengan kuasa Tuhan. Kita melihat bangsa-bangsa yang kuat hancur, itu karena kuasa Tuhan. Jadi kuat kuasa Tuhan, kuat tangan Tuhan. Inilah yang menjadi penghiburan bagi kita di masa-masa sulit ini. Jangan takut, jangan gentar. Seperti yang dikatakan Tuhan kepada Yosua di awal, ia dipilih menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Tuhan mengingatkan Yosua akan hal itu karena kuat tangan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, siapa yang dapat melawan kita? Seperti firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Siapakah lawan kita? Tidak ada. Karena Tuhan berkuasa lebih dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Karena itu sekali lagi kuatkan teguhkan hati kita. Ingat bahwa Tuhan kita berkuasa. Apapun persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, apapun masalahnya, secara manusia kita merasa tidak mungkin untuk dilalui. Secara manusia kita merasa tidak mampu untuk melewatinya. Tetapi ingat bahwa tangan Tuhan kita begitu kuat, tidak ada persoalan, tidak ada masalah yang tidak mungkin untuk kita lalui. Segala sesuatu pasti bisa kita hadapi. Apa persoalan kita saat ini? Apapun masalah kita, masalah gereja kita, ingat bahwa kuat tangan Tuhan. Kiranya firman ini meneguhkan kita, menguatkan kita, supaya kita selalu mengingat kuasa Tuhan. Mungkin kita punya sakit penyakit, ingat tangan Tuhan begitu kuat. Dia menciptakan tubuh kita, Dia sanggup memberikan kesembuhan bagi kita apapun penyakit kita. Jika ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, yakinlah bahwa tangan Tuhan begitu luar biasa. Dia sanggup menjamah sakit penyakitmu seperti yang dilakukannya dulu ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berkata-kata, wanita pendarahan berhenti pendarahannya. Bahkan orang mati dibangkitkan. Lazarus yang sudah 4 hari dikubur, bangkit kembali, sehat kembali, normal kembali. Itu karena kuat tangan Tuhan. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan saat ini? Kita punya Allah yang luar biasa. Percayalah, ingat selalu akan Dia dalam menjalani kehidupan kita, sebab Dia menyertai umatnya. Dia beserta dengan kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sampai jumpa
dalam firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.